dari kelompok 7 tentang pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan sangat kuat dan berakar dalam budaya serta filosofi hidup mereka. Berikut adalah poin-poin tentang bagaimana masyarakat Minangkabau menghadapi pendidikan. Yang pertama yaitu, bagi masyarakat Minangkabau, pendidikan tidak hanya sebatas pengetahuan akademik, tapi juga sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan mereka. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan status sosial serta ekonomi mereka. Yang kedua yaitu filosofi adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Filosofi ini yaitu pandangan hidup orang Minangkabau yang terkenal dengan falsafah, yaitu adat Basandi syarat Basandi Kitabullah, yang artinya adat bersandar pada agama dan agama bersandar kepada Al-Quran. Menunjukkan pentingnya pendidikan agama, filosofi ini menekankan bahwa semua aspek kehidupan termasuk pendidikan harus sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianggap sebagai landasan moral dan etika dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai sosial dan ekonomi. Pendidikan di Minangkabau sering dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan prestasi sosial. Seseorang yang terdidik dianggap memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berhasil dalam perantauan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dipandang sebagai bekal penting yang dapat memberikan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dengan berbagai kondisi, baik di kampung halaman maupun di rantau. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pandangan orang Minangkabau terhadap pendidikan sangat kuat dan berakar dalam budaya serta filosofi hidup mereka. Baik, nangka ampek perantauan sebagai bagian dari pendidikan. Tradisi merantau adalah bagian integral dari pandangan Minangkabau terhadap pendidikan. Orang Minangkabau percaya bahwa seseorang harus memperluas wawasan dan pengalaman hidupnya dengan merantau atau meninggalkan kampung halamannya. Merantau dipandang sebagai cara untuk belajar dari pengalaman di luar daerah asal, memperoleh keterampilan baru, dan membangun jaringan sosial yang bermanfaat. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk kembali ke kampungnya dengan membawa ilmu baru, keterampilan, dan perspektif yang lebih luas. Baik, dan kalimo, pendidikan untuk melestarikan nilai adat. Selain pendidikan formal, pendidikan adat dan budaya juga sangat dihargai. Orang Minangkabau menganggap pendidikan adat sebagai alat untuk melestarikan dan meneruskan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari nenek moyangnya. Mereka percaya bahwa generasi muda perlu memahami dan menghargai adat agar identitas Minangkabau tetap hidup dan kuat, meskipun mengalami perkembangan zaman. Pandangan-pandangan ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat Minangkabau, yang hendak hanya mendidik anak-anak dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral sesuai dengan nilai adat dan agama yang dianut. Baiklah, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni sistem pendidikan di Minangkabau. Sistem pendidikan di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh perpaduan antara nilai-nilai agama dan adat istiadat. Pendidikan di Minangkabau ini secara tradisional bersifat informal dan berbasis komunitas, dengan surau sebagai pusat kependidikan. Namun, dengan masuknya kolonialisme dan modernisasi, pendidikan formal melalui sekolah juga berkembang. 1. Pendidikan informal. Yang A. Surau sebagai pusat pendidikan di Minangkabau. Surau adalah pusat dari pendidikan informal. Selain tempat ibadah, surau berfungsi sebagai tempat anak-anak dan pemuda belajar agama, adat, serta keterampilan hidup sehari-hari. Generasi muda menerima pengajaran langsung dari tokoh agama dan pemuka adat yang menjadi pengajar di surau. Yang B. Materi yang diajarkan di surau. Materi pendidikan di surau meliputi ajaran-ajaran agama Islam, seperti membaca Al-Quran, hadis, serta prinsip moral yang berlandaskan agama.
Yang C. Pendidikan berbasis komunitas, di mana setiap individu dalam masyarakat berperan aktif dalam mendukung proses pembelajaran. 2. Pendidikan formal. A. Pengaruh kolonialisme. Pada awal abad ke-20, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan formal di wilayah Minangkabau. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan kurikulum sekuler seperti bahasa Belanda, matematika, ilmu pengetahuan umum, dan keterampilan administratif. Yang B. Perkembangan sekolah. Pendidikan formal terus berkembang setelah masa kolonialisme. Sekolah formal semakin banyak tersedia di daerah Minangkabau dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Yang terakhir yakni integrasi pendidikan agama. Meskipun pendidikan formal semakin meluas, pendidikan agama tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kombinasi antara pendidikan di surau dan pendidikan formal di sekolah menghasilkan generasi yang memiliki pengetahuan luas dalam ilmu agama dan pengetahuan umum. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, awak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu surau sebagai peranata pendidikan. Di Minangkabau, surau tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja fungsinya, tapi fungsi lainnya bisa digunakan sebagai tempat menuntut ilmu agama, adat, keterampilan, dan khususnya untuk keterampilan hidup anak-anak muda. Ada 4 fungsi atau peran surau sebagai peranata pendidikan di Minangkabau. Yang pertama, inti pendidikan agama ada 2, yaitu A. Baraja Al-Quran dan hadis. Di surau, anak-anak baraja membaca dan memahami Al-Quran dan fungsi mengenal hadis sebagai landasan agama Islam. Di siko, anak-anak dibimbing oleh nenek mama dan guru mengaji. Yang B. Penguat nilai-nilai Islam. Salah satu peran surau di siko adalah menanamkan nilai-nilai Islam untuk menjadikan karakter anak-anak ini menjadi kenal elok. Dan tidak hanya teori saja yang ditanamkan, tapi prakteknya ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, babuek sopan, jujur, dan menghormati. Yang kedua, inti baraja adat dan budaya di Minangkabau. Ada 2. Yang A. Pelestarian nilai adat di Minangkabau. Selain agama, surau menjadi tempat baraja adat di Minangkabau. Anak-anak diajar cara hidup sesuai jo adat istiadat. Contohnya, nilai-nilai kesopanan, gotong royong, dan fungsi dalam nagari. Yang B. Baraja sistem matrilineal. Dalam budaya Minangkabau yang memakai sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu, anak-anak diajar tentang struktur keluarga atau di Minang disebut haji, fungsi nenek mama, dan cara menjaga hubungan elok sama sanak saudara. Yang ketiga, tampek pengembangan keterampilan hidup. Tampek keterampilan mengembangkan hidup ada 2. Yang A. Keterampilan ekonomi dan pertanian. Di surau, anak-anak ketek dan anak-anak muda alah beranjak atau anak-anak yang lah beranjak balik indah hanya beranjak agama dan adat, tapi diajar pula keterampilan praktis atau disebut cara-cara menyelesaikan masalah. Contoh, untuk majuan hidup. Contoh, bertanam di sawah, menggale, cara-cara lainnya yang berguna untuk kelangsungan hidup. Pembelajaran Niko sangat berguna untuk melanjutkan hidup. Yang B. Persiapan merantau. Di Minangkabau adalah menjadi ciri khas anak bujang pai merantau karena di kampung paguna balun. Untuk itu disuruhlah sampai anak-anak muda mendapatkan ilmu bantu itu. Yang keempat, pembinaan sosial dan etika masyarakat atau etika jauran kampung di nagari. Ada 2, yaitu A. Membangun jaringan sosial atau mencari kawan sebanyak-banyaknya. Di surau,
tidak hanya untuk pendidikan formal saja, tapi gunanya untuk sampai bakumpo orang nagari atau bak yoyo. Di situ anak-anak muda beraja dari orang-orang tua, cara mencari kata mufakai, membangun hubungan elok dan bakarajo samu. Yang B, etika dan tata kerama atau tarati di Minangkabau. Di Minangkabau, tarati atau etika menjadi hal utama. Di surau, anak-anak baraja cara bakawan nan ba etika atau nan batarati. Batarati ka urang sama gadang, batarati ka lebih gadang pada awak, batarati kanan kete. Nan menggunakan kato nan ampe mandaki, malerang, mandata, dan menurun. Hanya itulah yang dapat awak sampaikan untuk kesempatan kadeko. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan awak. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang sekolah sebagai peranata pendidikan. Sekolah sebagai peranata pendidikan di Minangkabau memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan formal dan melengkapi pendidikan tradisional dan diagi di surau. Ada beberapa peran utama sekolah sebagai peranata pendidikan di Minangkabau. Dan pertama, pendidikan sekuler. Di sekolah-sekolah di Minangkabau menerapkan kurikulum nasional dan mencakup berbagai mata pelajaran serupa bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS. Kurikulum ko membantu siswa mendapatkan pengetahuan akademik dan esensial, keterampilan berpikir kritis dan paralu untuk sukses di dunia modern. Pendidikan sekuler berfungsi sebagai jembatan bagi siswa Minangkabau untuk menyesuaikan diri dari tuntutan pendidikan, pekerjaan dan lebih luas. Mata pelajaran sekuler serupa sains, matematika membantu siswa mengembangkan keterampilan dan diperluan dalam berbagai bidang karir pada tingkat nasional dan internasional. Peran yang kedua yaitu integrasi adat dan agama. Beberapa sekolah di Minangkabau memasukkan pelajaran adat dan agama di dalam kurikulumnya untuk memperkuat identitas budaya siswa. Di cara iko, siswa mendapat pemahaman dan mendalam tentang budaya Minangkabau, termasuk sistem matrilineal, nilai gotong royong, dan tradisi tradisional lainnya. Sebagai daerah dan penduduknya mayoritas beragama Islam, pendidikan agama di sekolah-sekolah Minangkabau acok menekankan ajaran Islam. Melalui pelajaran agama, tidak hanya belajar tentang ajaran agama dasar, tapi belajar juga beracara menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menggabungkan pendidikan sekuler dan nilai-nilai tradisional, sekolah-sekolah di Minangkabau berusaha untuk menciptakan murid-murid nan indah hanya berilmu, tapi jo punya sikap nan sesuai jo norma budaya jo agama. Yang ketiga, perkembangan perguruan tinggi. Perguruan tinggi di kota-kota Gadang Serbu Padang membuka peluang pendidikan tinggi dan lebih luas untuk masyarakat Minangkabau. Perguruan tinggi menawarkan berbagai program studi yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih spesifik di berbagai bidang, serupa ekonomi, teknik, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan. Melalui perguruan tinggi,
generasi muda Minangkabau punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi cukup pandai baik dalam disiplin tertentu maupun dalam kepandaian kritis dan kreatif dan diperlukan di dalam dunia kerja. Universitas Ko berfungsi sebagai pusat penelitian dan inovasi dan mendukung perkembangan wilayah Minangkabau dalam konteks lokal juga global. Adanya perguruan tinggi di Minangkabau memainkan peran penting dalam menghasilkan generasi profesional dan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat. Mereka dilatih untuk memahami masalah lokal sambil mempunyai sudut pandang global, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa datang. Jadi, melalui pendidikan sekuler, integrasi adat agama, serta perkembangan pendidikan tinggi, sistem pendidikan formal di Minangkabau berusaha untuk membuat generasi nan santiang berpikir luwih serta berpegang teguh dalam identitas budaya. Kombinasi iko memungkinkan mahasiswa Minangkabau untuk tetap relevan di era globalisasi sambil menjaga nilai-nilai mulia budaya dan agamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Jiko nyotuan nio mancali arang Minang bakato urang. Jiko nyotuan nio mancali rang Minang bakato urang. Jiko dirantau taraga ababalia rumah nan gadang menunggu pulang. Jiko dirantau taraga ababalia rumah nan gadang main bau pulang. Gunung tandike jadi saksinyo indahnya alam babusako. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samo ragamnya. Ada tata nama di dalam raso Jawa jodake samo ragamnya. Iko pusako nagari kita di ranah Minang yosana kita bahasa